Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai inkompatibilitas sebuk pada kapsul. Yang beranggotakan Diani Sucia Fakira, Hilda Anggrayani Kusuma, Kartika Budi Larasati, Naufal Sebastian Olivian, dan yang terakhir Titi Rosmiati. Waktu dan tujuan dilaksanakannya praktikum dimulai pada Rabu 16 Februari 2022 dan berakhir pada Senin 21 Februari 2022. Tujuan dilakukan praktikum ini untuk mengetahui inkompatibilitas pada sediaan kapsul. Pembahasan selanjutnya mengenai dasar teori yang menjadi sumber acuan untuk melakukan praktikum pada kali ini. Dasar teorinya, kapsul dapat didefinisikan sebagai bentuk sediaan padat di mana satu macam obat atau lebih dan atau bahan inert lainnya dimasukkan ke dalam cangkang atau wadah kecil yang umumnya dibuat dari gelatinya sesuai. Keuntungan pemberian bentuk sediaan kapsul adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya menarik dan praktis. Kedua, cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat menutupi obat yang berasa dan berbau tidak enak. Mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam lambung sehingga obat cepat diabsorpsi. Keempat, dokter dapat mengkombinasikan beberapa macam obat dan dosis yang berbeda sesuai kebutuhan pasien. Yang kelima, kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan zat tambahan atau penolong seperti pada pembuatan pil maupun tablet. Sedangkan kerugian pemberian bentuk sediaan kapsul adalah sebagai berikut. Pertama, tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap karena pori-pori kapsul tidak dapat menahan penguapan. Kedua, tidak bisa untuk zat-zat yang higrokopis atau menyerap lembab. Ketiga, tidak bisa untuk zat-zat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. Keempat, tidak bisa untuk balita. Dan kelima, tidak bisa inkompatibilitas. Yang pertama, ada inkompatibilitas fisika. Contohnya tidak dapat larut dan tidak mencampur, meleleh atau menjadi basah, dan adsorpsi. Lalu yang kedua, inkompatibilitas kimia, yaitu terjadi pengendapan, reaksi asam basa, terjadi perubahan warna, reaksi oksidasi, dan reduksi. Nah, selanjutnya ada alat. Yang pertama ada stepper, yang kedua mortar, yang ketiga spatula, yang keempat kertas perkamen, yang kelima sudip, yang keenam plastik klip obat, yang ketujuh etiket obat. Nah, selanjutnya ada bahan yang terdiri dari 4 bahan. Yang pertama ada epedrin, yang kedua asetosal, yang ketiga luminal, yang keempat cangkang kapsul nomor 0. Selanjutnya ada contoh resep obat, yaitu epedrin 0,025, asetosal 0,4, luminal 0,015, Mr. Fuck Caps DTD nomor 4, STDD Cap 1 pitch. Pro Nyonya Mutia. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, setarakan timbangan. Ketiga, timbang bahan obat. Keempat, alasi mortar dengan serbet. Kelima, masukkan epedrin ke dalam mortar, gerus sampai halus dan homogen. Keenam, tambahkan luminal ke dalam mortar, gerus sampai halus dan homogen. Ketujuh, tambahkan asetosal ke dalam mortar, gerus sampai halus dan homogen. Kedelapan, timbang seluruh serbuk untuk menentukan rata-rata tiap kapsul dan untuk menentukan nomor kapsul yang digunakan. 6,5 dibagi 15 sama dengan 0,433. Jadi kapsul yang digunakan adalah nomor 0. 9. Bagi serbuk sama banyak untuk masing-masing bagian sama rata secara visual. Ke-10. Masukkan ke dalam cangkang kapsul nomor 0, tutup bersihkan. Ke-11, masukkan ke dalam plastik klip obat. Yang ke-12, beri etiket dan serahkan. Berikut ini adalah gambar serbuk sebelum dimasukkan ke dalam kapsul dan sesudah dimasukkan ke dalam kapsul. Selanjutnya hasil pengamatan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022
tidak terjadi perubahan dari segi warna, tekstur, dan bau. Kemudian Kamis 17 Februari 2022 tidak terjadi perubahan dari segi warna, tekstur, dan bau. Kemudian Jumat 18 Februari 2022 tidak terjadi perubahan dari segi warna, tekstur, dan bau. Kemudian hari Sabtu 19 Februari 2022 tidak terjadi perubahan dari segi warna, tekstur, dan bau. Kemudian Minggu 20 Februari 2022 tidak terjadi perubahan dari segi warna dan tekstur dan bau. Kemudian terakhir Senin 21 Februari 2022 tidak terjadi perubahan dari segi warna, tekstur, dan bau. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum yang kami lakukan mengenai inkompatibilitas pada kapsul selama 6 hari, yaitu dari tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 21 Februari. Dalam proses pembuatan, pertama masukkan epedrin ke dalam mortar, gerus sampai halus dan homogen. Kemudian ditambahkan luminal ke dalam mortar, gerus sampai halus dan homogen. Lalu ditambahkan asetosal ke dalam mortar, gerus sampai halus dan homogen. Setelah itu, timbang seluruh serbuk untuk menentukan rata-rata tiap kapsul. Jumlah hasil timbangan dibagi dengan jumlah kapsul yang akan dibuat. Hasil tersebut untuk menentukan nomor kapsul yang akan digunakan. Lalu, bagi serbuk sama banyak dan masukkan ke dalam cangkang kapsul nomor 0. Selanjutnya, masukkan ke dalam plastik klip obat dan beri etiket. Menurut teori, inkompatibilitas fisika yang muncul adalah meleleh dan menjadi lembabnya suatu zat terjadi pada sampel resep racikan antara epedrin dengan luminal, yang membentuk suatu campuran eutetik yang menyebabkan serbuk tidak dapat tercampur, sehingga asetosal dapat terurai menjadi asam salisilat, dan cangkang kapsul mudah rusak. Namun, pada hasil praktikum kami, tidak terjadi inkompatibilitas secara fisika. Hal tersebut dapat terjadi karena dapat diatasi dengan cara epedrin diganti dengan bentuk garamnya, yaitu epedrin HCl, dalam jumlah yang setara sehingga tidak menyebabkan penurunan titik lebur. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa inkompatibilitas merupakan suatu perubahan yang tidak diinginkan pada saat pencampuran bahan obat lainnya. Namun, setelah melakukan pengamatan selama 6 hari, pada hasil praktikum tidak terjadi inkompatibilitas secara fisika. Hal tersebut dapat terjadi karena dapat diatasi dengan cara epedrin diganti dengan bentuk garamnya, yaitu epedrin HCl, dalam jumlah yang setara sehingga tidak menyebabkan penurunan titik lebur. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.